Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fikri Jet Kulad. Oke, di sini gua mau praktekin tutorial cara cabut bearing yang aman ya. Yang pertama, untuk pengerjaan yang presisi ya. Kalian harus punya alat seperti ini. Oke. Ini alat cabut bearing ya. Kalau mau akal-akalan sih bisa ya. Bisa aja. Cuma kalian harus tanggung resiko sendiri. Kalau yang mode di sini itu buntu ya, di dalamnya itu buntu. Nggak seperti di bagian crankcase ini. Ini kan tadinya ada bearing. Ya, ini ada bearing. Ini bisa kalian ketok langsung ya di sini. Itu nggak masalah, sah-sah aja. Karena bearingnya rusak ya kan, kita ganti. Nah, lalu gimana untuk yang di sini? Ini bisa aja ngakalin. Cuma lama. Caranya pakai lilin, dipadetin dan dipukul secara pelan-pelan ya. Jangan sampai berlebihan mukulnya. Padetin terus pakai lilin. Insya Allah nanti si bearing akan naik keluar ya. Hancur-hancur lilin apa ya, untuk mati lampu, biasa mati lampu tuh yang warna putih. Sumpulin ke sini, getok pelan-pelan terus sampai bener-bener padat. Nanti dia akan ngedorong si bearing ini keluar secara ajaibnya, seperti itu. Karena apapun sesuatu yang tertekan dari bawah itu pasti akan naik gitu ya. Itu pasti naik hukumnya. Nah, kalau untuk yang lebih presisi, kita gunakan alat seperti ini. Ya, tracker bearing. Kenapa di sini ada gear, bekas gear ya? Dan kenapa di sini ada piringan? Dan kenapa ini ya gue tambahin bearing? Ya ini hanya untuk pelengkap aja. Ini hanya untuk pelengkap ya. Ini tutorial yang mungkin ya sepele ya, tapi gimana ya perbedaan dari cara kerja presisi dan tidak gitu ya. Itu aja sih. Semuanya pasti bisa sih cara nyabutnya. Cuma ini kita gambarin aja supaya lebih cepat pengerjaannya. Jadi kita langsung aja ke tutorialnya seperti ini. Nah, jadi ini fungsi barang-barang bekas tadi ya, piringan. Usahakan sih kalau punya ya piringannya lurus, jangan yang ada seperti ini ya. Ini kan bengkok nah, dari sononya ya. Kalau bisa yang lurus, yang rata seperti ini. Dan ini insya Allah aman, nggak akan melukai si ininya ya, nggak akan melukai si crankcase nya. Lalu kita taruh bearing di sini ya. Lalu kita siapkan alat yang tadi. Ini alatnya kita pakai yang mana, kita sesuaikan sama si porsi bearing tersebut, besar lubangnya. Ini kan masuknya seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Jadi nggak kegedean, nggak kecilan gitu. Jadi supaya mekar nanti kan dikasih ini. Nah, jadi si bearing itu si tracker ini jadi seperti ini, dia akan mekar di dalam. Nah, kelihatan ya. Nah, ketika dikencengin dia akan mekar, jadi dia akan menahan si bearing tersebut supaya bisa dicabut. Oke, kalau ini udah mekar kan nggak mungkin bisa masuk tuh, ini nggak bisa. Kalau kita kendorin dia nggak mekar dan bisa masuk. Oke, seperti itu ya. Ini gue contohin aja supaya kalian lebih mudah jika punya alat seperti ini.
dan lebih presisi juga, lebih cepat juga dalam pengerjaan. Seperti ini. Jangan lupa untuk sediakan alat apapun ya untuk muter di sini, apapun alatnya, mau besi panjang atau apa, dan kunci Inggris untuk nahan si nanti baut strikernya. Oke, seperti ini ya. Jadi kita masukin dulu, kita kencengin. Ini hanya untuk nahan aja ya. Ini. Kita putar ke kiri. Dan ini udah pasti bisa ya dicontohin di motor yang berpasang. Ini kan yang kebuka aja, motor yang udah kebuka, enak gitu. Nanti bisa kalian contohin di motor-motor yang ya memang lagi terpasang pada rangkanya, itu masih bisa kok. Nah sudah itu kita ke sini. Nah ini kan untuk nahan ya si pipa ini. Kita kasih gear supaya apa? Buat tambahin gear seperti ini supaya ini nggak meleot, karena ini tipis ya, jadi kurang kuat gitu. Lalu mur. Nah, begitu udah ketahan, kita lurusin dulu ya, yakin lurusin, udah aman, kita coba tarik. Nah, itu bunyi bahwa itu menandakan dia ketarik. Oke, tar dulu, kita lihat dulu apa yang gue pasang kurang kencang atau bagaimana, kita lihat dulu. Nah ini udah jelas ya. Sebelah itu sedikit keluar tuh ya kan? Jadi ini posisi untuk meyakinin gue kencang ininya dulu ya. Gue kira tadi kendor gitu, ternyata mudah ya. Emang inilah kalau kita punya alat yang memadai untuk kerja ya pasti kerjaan kita juga jadi cepat. Gak ada salahnya juga ya, gimana pun ya, gak ada salahnya, cuma intinya aman dan presisi, jangan sampai ngerusak ya. Seperti ini, pipa kita pasang balik aja, bebas ya, penting lurus. Oke, kita lakuin hal yang sama. Terus ini enteng banget ya, kalau pakai lilin pasti lama. Untung-untungan juga sih ada yang sebentar, cuma yang lebih inian sih ke resikonya ya, bahkan pakai tangan pun bisa.
Nah ini udah copot nih, kita lihat ya. Nah si bearingnya keangkat. Oke, tuh aman kan. Ini jadi nggak, aduh, tampak nggak melukai ya. Tuh presisi kan, cakep. Jadi kerjaan kita juga cepet, kerjaan kita presisi. Nah seperti itu hasilnya. Oke, ini udah kecabut ya. Ini kodenya 6302 ya untuk bearing belakang ini. Kayaknya ini bearing belakang. Nanti kalau untuk cara pemasangan, kalau untuk langsung dipasang motornya nanti digetok seperti ini ya, aman ya. Yang penting getoknya jangan bagian tengah sini, bagian pinggir. Oke, bagian pinggir sini. Dan usahakan itu harus presisi dulu ya, jangan sampai miring langsung getok ya, jangan. Oke, udah lurus baru ketok perlahan. Oke, nah next kita coba cabutin sebelah sini. Ini ukurannya agak kecil, pakai yang ini ya. Jadi sesuaikan aja lubang bearingnya, disesuaikan. Oke, kita coba pakai yang ini. Kita pegang, kita tahan dulu, putar ke kiri. Nahan kayak tadi ya, sampai ininya bisa nahan. Nah, kita harus yakin dulu ini udah benar-benar keras ya. Nah oke, udah oke nih. Biasanya kalau kita ragu-ragu ngencengin ini, langsung kita nggak sabar naik tarik, itu pasti suka gagal. Nggak masalah gagal pun, cuma ya seperti itu aja, gagal tarikannya. Posisikan lagi ya, hati-hati seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, kita putar. Itu bunyi suara bearing kayak gitu ya, bunyi kerak kerak ya. Kalau di Ahas kan ada trackernya ya sama kayak gini, cuma dia pakai bandulan gitu di belakangnya, jadi seperti digedor, tapi aman. Itu juga presisi. Nah ini udah kelar ya, cepet kan ya. Jadi kerjaan kita lebih simpel kalau kayak gini. Tuh. Kelar kan, nggak ngerusak bearingnya, nggak ngerusak si ininya, crankcase-nya juga tuh. Oke, ini juga bisa untuk cabut bearing box PT ya, ini juga bisa. Makanya saya punya alat seperti ini. Oke, jadi supaya kerja kita presisi. Ya, dapat ya. Nah jadi dia seperti ini kerjanya, dia mekar, jadi nahan, jadi ketarik. Kalau kita kendorin, otomatis dia nggak akan mekar, dia akan tutup. Ini gue buka ya, gue kasih unjuk.
mulai mengecil. Nah, mengecil kan, jadi dia nutup. Oke, seperti itu cara kerjanya ya. Nah, sekarang dia bisa keluar, slep tuh. Oke, aman kan? Usahain punya alat kayak gini supaya kerja kalian lebih presisi. Dan jangan lupa sudah pakai, kalau bisa rapihin kembali, jangan males-males ya. Rapihin kuncinya, simpen pada tempatnya lagi. Kalau enggak biasanya suka hilang gitu ya, suka hilang ya, seperti itu. Jadi jangan males-males untuk ngelapihin kunci kalian lagi pada tempatnya. Oke, ini hanya untuk tambahannya. Ini juga berguna jadinya. Itu pun berguna. Jadi jangan pernah ngeremehin barang-barang bekas ya. Itu bisa jadi berguna untuk kalian. Oke, gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.